Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kurnia Hasan di Global Motor Channel. Oh ya teman-teman, jadi selama sebulan ini saya nggak bikin video, hampir sebulanan saya nggak bikin video karena memang beberapa pekerjaan yang akhirnya saya nggak bisa bikin video. Sebenarnya pengen banget bikin video karena memang seneng aja bikin video kayak gini. Oke, jadi kali ini yang saya mau bahas adalah tantangan usaha warnet di tahun 2022. Jadi kalau saya dulu pernah bikin video seputar bagaimana membuat usaha warnet dengan modal minim, lantas tantangan usaha warnet di tahun 2021, sekarang tantangan usaha warnet di 2022. Jadi fenomenanya sekarang banyak usaha warnet yang gulung tikar. Jadi nggak pernah istilahnya kita nggak bisa pungkiri bahwa efek dari pandemi, lantas semakin murahnya paket data dari beberapa provider yang semakin terjangkau, lantas ISP yang semakin murah. Jadi orang berpikir daripada istilahnya rental keluar, mendingan istilahnya pasang internet sendiri ataupun beli paket data sesuai kebutuhan mereka. Jadi mau nggak mau warnet ya udah mulai ditinggal istilahnya customernya gitu loh. Customer mulai hilang satu persatu. Terutama banyak provider besar seperti seperti Telkom pun juga punya istilahnya kayak internet corner gitu loh, yang memfasilitasi orang-orang yang mau pakai jasa internet mereka. Ya otomatis yang kelas-kelas yang warnet-warnet yang kelas menengah ke bawah ya otomatis secara nggak langsung ya kena imbasnya gitu loh. Pasti orang akan berpikir nyari tempat penyedia jasa layanan internet yang super cepat, yang stabil, yang pasti ya nggak bisa kita istilahnya kita nggak bisa compete sama perusahaan-perusahaan besar karena kita memang pengusaha kecil gitu loh. Jadi lantas yang kita harus lakukan apa gitu loh, maksudnya untuk bisa bertahan. Saya bilang kita nggak bisa pungkiri ya, kalau misalnya kita tetap kekeh dengan stick sama usaha warnet ini, ya mau nggak mau kita ya ini istilahnya nggak akan bisa bertahan, pasti lama-lama juga akan bangkrut karena memang nggak imbang ya teman-teman, maksudnya antara pengeluaran sama pemasukan. Karena memang dari sisi saya sendiri itu pengguna user warnet dalam tanda petik yang menggunakan jasa internet di tempat saya itu dari 100% berkurangnya 90%, jadi sisanya itu cuma 10%-nya saja. Jadi kalau di-compare sama biaya operasional, biaya kayak misalkan internetnya sendiri untuk bayar ISP-nya, untuk bayar listriknya, untuk operasional yang lain, itu kayaknya mustahil untuk bisa bertahan di tahun 2022 ini gitu loh untuk usaha warnet. Tapi nggak tahu lagi ya, maksudnya di daerah perkotaan, kebetulan kalau di daerah saya itu kebetulan masuk kategori menengah lah, ya nggak boleh dibilang nggak kota ya nggak kota, dibilang kampung banget ya nggak kampung banget, di tengah-tengah lah istilahnya, konteksnya di kecamatan. Karena memang dari dulu itu untuk user utama yang pakai jasa internet itu sebenarnya rata-rata itu kan pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA gitu loh, maupun anak kuliahan. Tapi jarang sekali anak kuliahan, tapi tetap ada juga. Tapi berhubung sekolah sudah mulai daring, sekarang pun sudah mulai masuk tatap muka, tapi itu pun nggak terlalu berpengaruh secara signifikan. Jadi mau nggak mau ya yang laku hanya boleh dibilang dari sisi ininya, print service-nya gitu loh. Print service-nya dalam tanda petik layanan cetak aja. Untuk selebihnya untuk layanan internetnya itu tadi yang saya bilang hanya 10% aja yang orang yang masih mau menggunakan. Tapi apakah kita mau nyerah gitu loh dalam tanda petik? Kalau dari sisi saya sendiri sebagai seorang pengusaha dalam tanda petik, saya pengusaha kecil lah, ya saya berpikir bagaimana tetap bisa bertahan walaupun customer pengguna jasa internet saya berkurang drastis. Ya itu tadi yang saya bilang, pintar-pintar kita memberikan penawaran jasa-jasa yang lain yang notabene bisa menutupi biaya operasional, biaya istilahnya untuk bisa bertahan dan berkembang di tahun-tahun ini gitu. Tantangannya memang semakin berat. Jadi kalau untuk saya sendiri, saya nggak pernah mengurangi dalam tanda petik. Banyak beberapa pengusaha yang akhirnya mengurangi jumlah unit komputernya sendiri yang ditawarkan.
lantas justru malah berkurang gitu loh. Maksudnya yang awalnya tempatnya lengkap mulai berkurang satu persatu karena mereka mungkin hanya berfokus hanya menyediakan jasa layanan internet service gitu loh. Jadi layanan internet aja. Lantas pada saat internetnya penggunanya mulai berkurang, ya sudah, jadi berimbasnya langsung gitu loh. Akhirnya mereka mengurangi resource mereka pelan-pelan. Akhirnya orang malah justru malah nggak tertarik untuk masuk. Kalau di tempat saya sendiri, saya menggunakan strategi justru saya nggak kurangi gitu loh untuk unit komputernya, layanannya justru malah saya tambah gitu. Saya fokus ke lini-lini lain yang seperti kalian lihat di sini. Saya sekarang lebih fokusnya lebih ke pelayanan untuk ini ya, servis ya, untuk servis komputernya maupun servis laptop. Lantas ada penjualan, jadi di sini juga jualan laptop, jualan PC, jual komponen komputer. Jadi justru malah jasa-jasanya saya malah perbanyak gitu loh layanan yang ada di tempat ini. Jadi setidaknya orang yang mau istilahnya datang, istilahnya hanya mau pakai layanan internetnya, ya mereka sambil lihat-lihat kok ada banyak komputer, kok ada banyak komponen di sini. Itu pun akan berpengaruh sama mereka. Akhirnya berpikiran bahwa oh di sini juga jualan komputer, jualan laptop, ada servisnya, ada kursusnya juga. Jadi banyak ini ya istilahnya yang saya konversikan dalam bentuk itu tadi, yang hanya layanan internet saya konversikan. Bahkan sekarang jasa internet service provider dalam tanda petik apa ya, layanan internet aja lah, jasa layanan internet saya itu justru nggak saya masukkan ke dalam banner gitu loh, dalam banner usaha saya, karena memang sudah lama orang sudah punya image bahwa apa ya, di sini bahwa orang bisa rental gitu, rental internet tanpa harus saya pasang banner pun. Dalam tanda petik banner tetap ada, tapi jasa layanan internetnya saya nggak masukkan, tetap orang masuk gitu loh, karena sudah cukup lama saya membuka usaha ini. Jadi sampai sekarang pun masih bertahan, walaupun dari input dari pemasukan dari internetnya nggak cukup besar gitu loh, kecil. Ya itu tadi tantangannya. Jadi pinter-pinter kalian merubah konsep usaha kalian atau menambahkan lini-lini usaha lain yang notabene bisa supporting yang usaha yang sudah berjalan tanpa harus mematikan usaha itu sendiri. Jadi dalam tanda petik usaha internetnya ada jalan, tapi walaupun pemasukannya semakin turun drastis, tapi nggak perlu dimatikan, which is kalian bisa tambahkan aja ke usaha-usaha lain yang bisa supporting, ataupun bisa jadi bikin usaha lain yang notabene tanpa membunuh dalam tanda petik, mematikan usaha yang sebelumnya, kayak misalkan itu tadi internet servisnya tadi, kayak layanan warnet tadi itu. Oke, itu dari saya ya. Nanti saya akan coba bikin video, coba di tempat saya akan saya coba shoot seputar tempat usaha yang sudah saya rubah sedemikian rupa biar tetap dalam tanda petik tetap jalan usahanya. Gimana tampilannya saya rubah, kalian bisa nilai sendiri. Mungkin bisa menginspirasi kalian yang mau bikin usaha yang boleh dalam tanda petik yang sama kayak yang saya lakukan. Oke, kita akan coba keliling ya teman-teman. Saya akan record. Oke, kita akan record pakai kamera yang satunya. Oke, jadi ini seputar, jadi ini ya tampilan yang sudah kita rubah ya. Tampilan dari depan ini ada beberapa PC yang saya tawarkan ya, saya jual. Ini PC rakitan, jadi ini ada beberapa laptop, ada beberapa unit laptop, dan masih ada banyak di dalam stoknya. Sini saya rubah konsepnya seperti ini. Oke, jadi masih sama, jadi hanya beberapa aja yang kita rubah tampilannya, jadi seperti ini. Oke, jadi di sini saya pasang satu tadi itu etalase untuk laptop, yang ini untuk beberapa komponen-komponen ya.
Ini ada beberapa CPU servisan ya, ada servisan belum diambil sama customer. Ini ada beberapa komponen PC, ada komponen laptop. Ini ya cukup lengkap ya. Saya sudah istilahnya apa ya? Saya stokin banyak. Jadi di sini ada etalase tadi yang pertama ya untuk laptop tadi, lantas yang kedua etalasenya 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada etalase juga ya, ada toilet. Jadi ini kurang lebih tampilannya, looknya dari perubahan yang konsep apa ya, hanya menyediakan layanan internet. Saya lebih fokuskan ke sekarang lebih ke proses ya, proses jual komponen, jual laptop, servis, kursus. Jadi seperti ini kurang lebih tampilannya di tahun 2022 ini. Oke, jadi itu tadi perubahan yang ada di sini ya, di Iglo Komputer. Jadi yang semula dari layanan internet, sebenarnya kompleks, awal kita buka sebenarnya kompleks, tapi yang dulu paling ramai itu memang layanan internetnya. Jadi karena memang dekat sekolah lokasinya, jadi ramai sekali untuk jasa layanan internet. Tapi sekarang itu tadi yang saya bilang, sepi sekali, tapi ya tetap bisa bertahan sampai sekarang, kurang lebih hampir 12 tahun ya kita berjalan. Kita buka 2010, sekarang 2022, kita masih tetap buka dan alhamdulillah masih bisa berkembang. Insya Allah masih berkembang dan pasti akan lebih, saya yakin tetap bisa lebih maju nantinya ke depannya dan bisa berkembang dengan mengembangkan di apa ya, unit usaha-usaha yang lain. Oke, jadi itu tadi seputar sharing ya teman-teman ya, bagaimana apa ya mensiasati usaha internet di tahun 2022 biar bisa bertahan ya teman-teman. Mungkin kalau dari kalian ada yang punya usaha yang sama, kalian bisa sharing ya di video saya dengan tulis komentar aja di bawah video ini. Siapa tahu bisa menginspirasi saya juga. Mungkin misalkan, oh selain waret saya punya usaha apa gitu yang notabene bisa saling support ya, which is yang apa ya, bisa mendukung. Jadi nggak hanya berfokus sama jasa layanan internet aja, tapi bisa apa ya, melalui jasa-jasa yang lain. Oke, kalau dirasa kalian suka bisa like, kalau nggak suka tinggal dislike. Jangan lupa subscribe karena akan ada banyak video lagi yang lebih bermanfaat nantinya. Saya Kurnia Sandi Iglo Komputer Channel, sampai jumpa.